Percaya nggak kalau bahan berbahaya yang bisa merusak tubuhmu itu mungkin ada di dapurmu sendiri. Dan setiap hari, bisa saja kita makan bahan itu dalam jumlah besar tanpa sadar akan bahaya yang sudah menunggu kita. Bahan itu bernama gula. Gula ada di mana-mana. Dia ada di soda, cemilan, roti, saus tomat, energy drink, jus kemasan, teh kemasan, dan banyak lagi lainnya. Kadang-kadang makanan yang kamu beli di supermarket dengan label sehat itu pun bisa saja mengandung gula yang tinggi, seperti susu kotak yang diberikan kepada anak-anak, bahkan granola bar. Untuk tahu apa saja yang akan terjadi di dalam tubuhmu waktu kamu makan terlalu banyak gula, yuk tonton video ini sampai habis. Waktu kamu makan gula, otakmu akan mengeluarkan satu senyawa kimia yang bernama dopamin. Senyawa kimia ini memberikan efek rasa tenang dan nyaman. Ini salah satu alasan kenapa banyak orang suka makan manis pada saat dia sedang stres. Dan industri makanan modern saat ini pun sangat paham tentang fakta ini. Makanya mengapa semakin banyak bertebaran makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang mengandung gula yang tinggi. Di sekitar kita, tanpa sadar, kita tidak bisa lari dari gula. Banyak makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari ternyata mengandung gula yang tinggi. Contohnya, rata-rata soft drink mengandung 35 gram gula. Rata-rata teh kotak memiliki kurang lebih 20 gram gula. Rata-rata jus buah kemasan punya kurang lebih 25 gram gula. Donat yang biasanya kita makan setidaknya punya 10 gram gula. Satu susu kotak kecil dengan varian rasa yang biasanya kita berikan kepada anak-anak bahkan bisa mencapai 20 gram gula per sekali minum. Dan masih banyak yang lainnya. Menurut American Heart Association, untuk tetap sehat, batas maksimal gula untuk pria adalah 36 gram per hari dan wanita hanya 25 gram per hari. Tapi menurut standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas maksimal gula baik pria maupun wanita kurang lebih sama, yaitu 50 gram per hari. Dan kenyataannya, banyak orang tanpa sadar telah mengkonsumsi gula ini lebih dari takaran yang seharusnya. Bahkan bisa dikatakan antara 2 hingga 3 kali lipat dari batas yang seharusnya. Apalagi seringnya terjadi pada anak-anak. Itulah sebabnya mengapa banyak masalah kesehatan saat ini yang dahulunya hanya menyerang para manula, kini sudah bisa terjadi di rentan usia yang lebih muda. Waktu kamu makan terlalu banyak gula, kandungan gula dalam darahmu akan meningkat dengan tajam. Kemudian tubuhmu akan merespon kondisi ini dengan mengeluarkan insulin, satu hormon yang diproduksi oleh organ pankreas yang bertujuan memindahkan gula dari darah ke dalam selmu, sehingga gula itu bisa dijadikan sebagai energi ataupun tenaga. Tapi ketika kondisi ini terjadi terlalu sering dalam jumlah yang terlalu banyak, insulin akan terus-terusan diproduksi secara massal. Dan akibatnya, lama-kelamaan sel tubuhmu menjadi kurang peka terhadap insulin ini. Dan kondisi ini yang disebut sebagai insulin resistant ataupun resistensi insulin. Hal lain yang akan terjadi adalah pankreasmu dipaksa bekerja jauh lebih berat dari yang seharusnya, dan ini mengakibatkan kerusakan yang terjadi di organ tersebut akan menjadi lebih cepat. Pada saat kerusakan di pankreas sudah mencapai 70% ke atas, maka seseorang bisa terkena diabetes tipe 2. Nah, resistensi insulin sendiri walaupun belum sebagai penyakit, tapi sudah menjadi akar terbentuknya masalah-masalah kesehatan serius seperti diabetes tipe 2, obesitas, penyakit lemak hati, penyakit jantung, dan beberapa jenis kanker. Selain itu, kalau menurut kamu hanya garam yang membuat tekanan darahmu bisa naik, mungkin kamu harus pikir lagi. Kenapa? Karena menurut Harvard University, gula pun bisa meningkatkan tekanan darahmu. Bagi mereka yang masih sehat, kamu tidak perlu setiap hari mengetes kadar gula darahmu untuk tahu apakah tubuhmu kelebihan gula atau tidak. Kamu cukup mengukur lingkar perutmu saja, karena kelebihan gula di dalam tubuhmu akan menjadi lemak yang disimpan di sekitar perut. Lemak ini disebut sebagai lemak visceral. Jadi, kondisi perut yang buncit tidak saja membuat penampilanmu kurang menarik, tapi ternyata juga berkaitan langsung dengan terjadinya inflamasi dan banyak penyakit kronis lainnya. Gula tidak sekedar mempengaruhi tubuhmu, tapi juga otakmu. Penelitian menyebutkan kalau konsumsi gula yang berlebihan akan membuat kamu mengalami moody, cepat lelah, serangan panik, konsentrasi berkurang, bahkan juga membuat daya ingatmu lemah. Ini adalah salah satu alasan kenapa anak-anak yang memiliki masalah dengan autis ataupun ADHD disarankan untuk tidak mengkonsumsi gula yang terlalu tinggi.
Sehabis makan makanan ataupun minuman yang mengandung gula tinggi, gula akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan pada saat itu, tubuh kita akan terasa lebih bersemangat dan lebih bertenaga. Tapi tenaga maupun semangat ini tidaklah bertahan lama. Setelah beberapa saat, sama seperti energi yang tiba-tiba naik ketika kita makan gula yang tinggi, energi pun akan tiba-tiba merosot tajam saat kandungan gula di dalam darah kita sudah berkurang. Akibatnya, tubuh akan merasa lebih lelah, ngantuk, dan cenderung menjadi uring-uringan. Dan setelah itu, biasanya akan muncul rasa ingin makan manis. Inilah siklus yang terjadi di dalam tubuhmu setiap kali kamu konsumsi makanan ataupun minuman yang mengandung gula tinggi. Banyak orang tahu bahwa kelebihan gula itu berbahaya, dan banyak yang mencoba merubah kebiasaan itu. Tapi banyak juga yang berakhir gagal. Kenapa? Karena pertama, tubuhmu mengalami kecanduan terhadap efek gula yang bisa memberikan rasa tenang dan juga memberikan tenaga, walaupun semua rasa itu hanya untuk sementara. Saat efek gula ini turun, maka tubuhmu akan meminta lagi. Yang kedua, semakin sering kamu makan manis, bakteri jahat di ususmu yang menyukai gula akan bertumbuh dengan lebih cepat. Dan bakteri selalu berkomunikasi dengan otakmu setiap waktu. Semakin jumlahnya lebih banyak, maka sinyal permintaan kepada otak akan semakin kuat dan dia akan memaksa otak untuk membangkitkan hasrat ataupun keinginan ataupun craving terhadap gula. Karena bakteri jahat penyuka gula ini hidup dari gula. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana merubah kebiasaan makanan yang manis? Kamu bisa mulai mengambil langkah mudah dengan membuat perubahan-perubahan kecil. Pertama, ketika kamu makan, jangan lagi ditemani oleh minuman yang memiliki rasa. Paksa diri kamu untuk hanya minum air putih ketika kamu makan. Hal ini memang tidak mudah, khususnya buat kamu yang sudah biasa dengan minuman manis ataupun minuman yang mengandung rasa. Tapi, kebiasaan akan terbentuk dari hal-hal kecil yang sedikit dipaksakan pada awalnya. Kedua, sebisa mungkin hindari semua makanan ataupun minuman yang dijual dalam bentuk kemasan. Karena hampir semua makanan dan minuman yang sudah dikemas pabrik biasanya mengandung gula yang lumayan tinggi. 3. Perbanyaklah makan buah-buahan segar dan sayur-sayuran. Kenapa? Karena buah-buahan segar dan sayur-sayuran akan memberikan asupan makanan yang cukup kepada bakteri baik di usus kamu. Semakin banyak bakteri baik diberi makan, semakin besar pertumbuhan mereka dan secara alami mereka akan mendesak pertumbuhan bakteri jahat penyuka gula tadi. Dan tentu saja akan menjadi benefit ataupun manfaat tambahan jika kamu bisa menyertakan makanan-makanan probiotik setiap harinya seperti yogurt, pastikan yogurt tanpa gula, kefir, sauerkraut, kimchi, dan makanan-makanan probiotik lainnya. Hanya setelah komposisi bakteri baik lebih banyak daripada bakteri jahat di usus kamu, kamu bisa perlahan memutuskan mata rantai craving terhadap gula. Untuk hidup, kita membutuhkan gula. Sayangnya, di zaman modern saat ini, masalah kita bukanlah kekurangan gula, tapi masalah kita adalah kelebihan gula. Walaupun memberikan rasa manis yang nikmat, tapi gula juga menyimpan banyak bahaya di baliknya. Dan bahaya ini tidak segera kita rasakan. Kita baru betul-betul merasakan dampaknya setelah bertahun-tahun kemudian. Ingat, pilihanmu hari ini akan menentukan bagaimana hidupmu di hari esok. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Karena mungkin orang-orang di sekeliling kamu membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.